besar bukannya nggak ada hujan. Tanda-tandanya itu paginya, gitu. Paginya terang, kalah itu sinar matahari dengan kelompok para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari di bulan Ramadan ini, tepatnya kita berada di hari yang keempat, bertepatan hari ini merupakan hari Jum'ah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemuliaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, inna lillahi fi kulli lailah min layali Ramadan alfi atiqin minan nar qad istaujabu an-nara. Di dalam hadis ini Nabi memberikan satu kabar gembira, bahwa kata beliau, di setiap malam dari malam-malam di bulan Ramadan, Allah tidak kurang membebaskan sejuta, alfun seribu, alfu alfin maknanya sejuta, tidak kurang dari 1 juta hambanya yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Yang mana orang-orang ini yang sebenarnya telah berhak dan dia pasti masuk ke dalam neraka, tetapi dengan fadilah bulan Ramadan, dia puasa pada siang harinya, dia hidupkan malam Ramadan dengan diantaranya isya berjamaah, tarawih berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka Allah berikan pembebasan pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malamnya nggak pernah kurang dari 1 juta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang bulan Ramadan ini terkenal dengan bulan pembebasan siksaan neraka. Ustaz Hamsin, ayo maju sini. Bulan Ramadan bulan yang terkenal, dia punya keistimewaan bulan pembebasan dari siksaan neraka. Mungkin di antara salah satu bulan yang fadilahnya begitu luar biasa, banyak di antara kita yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lalu ketika masuk malam Jumat atau hari Jumat di bulan Ramadan, lebih mulia dan lebih dahsyat lagi dia. Wa fi lailatil jum'ah aw yaumal jum'ah. Dan pada malam Jumat dan hari Jumat di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita di hari Jumat nih. Enggak, semalaman itu bukan 1 juta. Kalau malam Jumat atau hari Jumat maknanya 24 jam gitu ya. Dari semalam tuh masuk malam Jumat sampai entar maghrib, itu namanya kan sehari semalam, 24 jam. Ketika malam Jumat dan hari Jumat di bulan Ramadan, Allah bebaskan pada setiap jamnya. Kalau malam-malam lain di bulan Ramadan selain malam Jumat itu 1 juta dari hamba Allah. Tapi ketika malam Jumat per jam, fi kulli sa'atin, dalam setiap jamnya alfi atiqin minan nar, dalam setiap jamnya dibebaskan 1 juta. Kalau 24 jam berapa juta hamba Allah? 24 juta, subhanallah. Itu kalau malam Jumat atau hari Jumat di bulan Ramadan. Ya, semalam kita udah hidupkan malam, kita minta supaya dibebaskan dari api neraka. Ini pagi kita minta lagi. Maka pasti kita yakin
Allah bebaskan kita semua dari siksaan api neraka. Kalau nggak masuk neraka, berarti kalau dicari nggak ada di dalam neraka, maka adanya di mana? Surga. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah pengajian kita tetap berjalan yang hari Jumat ini, dan Ustaz Amir enaknya tenang, nggak usah nyiapin gemblong. Ya. Jadi kan gemblong di sini keluar ya, digeser aja tuh gemblong. Nah, ini kita insya Allah mudah-mudahan bisa menyelesaikan ibadah puasa hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini hari yang mulia di bulan yang mulia. Maka sesuai tema, insya Allah setiap Jumat selama bulan Ramadan di pengajian yang kebagusan ini kita akan membaca tafsir dari surah Al-Qadar dalam rangka kita memahami dan mengerti, kemudian berusaha dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Suratul Qadari, Suratul Qadri. Jadi bacanya boleh dua wajahnya. Boleh Al-Qadar, Suratul Qadar. Surah apa ya? Surah Al-Qadar kan gitu kadang. Dalnya di fathah. Boleh dengan disukun dalnya. Surah Al-Qadr. Ya. Lailahnya juga disebut Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadari atau Lailatul Qadri. Lailatul Qadar atau Lailatul Qadr. Itu cara bacanya. Ya. Surah Al-Qadar madaniyatun. Ada madaniyah. Ada jidani di sini. Madaniyah. Maknanya ini adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Tapi dalam tafsir Durrul Mansur yang dikarang oleh Syekh atau Al-Imam Suyuti, di situ beliau menyebutkan makkiyatun. Surah Al-Qadar ini kalau di sini kata Syekh Nawawi madaniyah. Kalau dalam Durrul Mansur disebut makkiyah. Malu yang mana ini yang benar? Maka digabung oleh ulama ketika surah itu disebutkan dalam satu sisi makkiyah, lalu di sini madaniyah, berarti ini surah turun lebih dari satu kali. Berarti ini surah turun dari lebih dari satu kali. Yang pertama ketika masih Nabi di Mekah, ya, sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah turun surah Al-Qadar, maka disebut dalam kitab Durrul Mansur makkiyah. Jadi nggak usah rame, nggak usah debat. Itulah fungsinya kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama lalu digabung, kesimpulannya seperti itu. Jadi bisa jadi ini surah Al-Qadar dengan kemuliaannya dia turun lebih dari sekali. Yang pertama turun ketika Nabi di Mekah sebelum Nabi hijrah. Nah, itulah yang disebut dengan makkiyah. Jadi arti makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Madaniyah. Nah, kemudian dikatakan yang kedua di sini madaniyah. Ya. Surah Al-Qadar ini juga turun lagi di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah sebelum mendapatkan perintah puasa bulan Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan perintah wajibnya tahun 2 Hijriah. Nah, ini ayat atau surah Al-Qadar turunnya pada tahun pertama Hijriah. Nah, jadi Nabi baru pindah ke kota Madinah, Nabi baru saja hijrah, turun lagi nih surah Al-Qadar. Jadi makkiyatun atau madaniyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini dalam surah Al-Qadar ini ya,
Ngapalinnya jangan salah ya. Lailatulnya ada berapa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi. Ada tiga. Jangan yang tul dibaca til, yang til dibaca tul ya, jadi harus mantap bacaannya ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Dalam Al-Quran ada kalimat inna, padahalnya kalamnya Allah. Allah itu wahdaniyah, sifatnya sendiri, nggak bareng-bareng, nggak rame-rame. Tuhan, satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad, al-wahdaniyah, sifatnya itu. Kenapa di sini kalimatnya inna? Kalau diartiin, inna itu apa? Sesungguhnya kami. Maka perlu kita ketahui bahwa nahnu ya, yang asalnya itu dalam isim dhamir munfasilnya nahnu. Nahnu itu atau kami, kalau diartikan di sini punya dua makna. Yang pertama, nahnu atau inna bisa diartikan itu kami. Itu kalau yang ngomong kita, makhluk. Kalau makhluk berkata inna, kalimat apa misalnya bahasa Arab gitu ya, sungguhnya kami. Nah, itu kami di sini adalah kelompok beberapa orang. Tapi kalau yang berbicara di situ Allah, artinya di dalam Al-Quran inna jangan diartikan kami. Sebab kalau ada kami, pemahamannya Allah sampai lagi ntar begitu banyak teman-temannya. Nah, itu hati-hati, salah ntar dalam ilmu tauhid, nabrak namanya, melanggar aturan. Berarti kita berpemahaman ada Tuhan selain Allah. Allah dengan kekuasaannya cuma sendiri. Jadi maknanya apa? Jadi inna maknanya di sini bukan kami bersama-sama, tapi lil mu'azzam nafsah. Allah menyebut kalimat inna itu untuk mengagungkan dan memuliakan zatnya. Gitu. Jadi tetap Allah sendiri semuanya yang ngerjain. Kenapa kalimatnya bukan kami, tapi maknanya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan zatnya. Maka disebutlah dengan memakai kalimat inna. Jadi disebutnya kalau dalam ilmu sharaf itu mu'azzam nafsah. Allah menyebutkan kalimat untuk menunjukkan keagungan zatnya. Ya. Ay inna anzalna al-Qur'ana. Artinya apa nih? Kan kita sering baca nih surah. Artinya sesungguhnya kami di sini ketika dalam Al-Quran kaminya jangan diartikan kami bareng-bareng gitu ya. Maksudnya adalah Allah gitu ya. Kami di sini maksudnya siapa? Allah. Nah, itu jangan salah ya. Sesungguhnya kami, nah, itu kami di sini Allah menyebut mengagungkan zatnya. Telah menurunkan Al-Quran. Di sini ada perbedaan ya. Kalimat turunnya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, itu kalimatnya pakai anzala. Seperti juga dalam ayat ini sama ayat yang tadi saya baca tuh lagi sholat. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Anzala yunzilu. Ketika memakai kalimat anzala, itulah maknanya turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan daf'atan wahidatan, sekaligus. Itu kalimat anzala. Sebab ntar beda. Ada lagi nazzala. Kalau nazzala itu yang bolak-baliknya malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu Al-Quran selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu Jibril bolak-balik di Baitul Izzah. Kalimatnya nazzala. Jadi kalau turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan,
yang turunnya yang tadi katakan apa itu? Jumlatan wahidatan. Jadi bulan Ramadan ini maka disebutnya bulan turunnya Quran. Turunnya Al-Quran gimana tuh? Jumlatan wahidatan. Sekaligus, Pak, semuanya. Blok. Ya, enggak atu-atu, enggak dikit-dikit, enggak per surah, enggak per ayat, tapi semuanya turun. Itu kalimat anzalah. Ya. Jumlatan wahidatan, turun, kami turunkan Al-Quran jumlatan wahidatan. Ya, jadi jumlatan wahidatan apa arti tadi? Sekaligus. Kapan? Fi lailatul qadri, pada Lailatul Qadar, malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sangat agung. Ai lailatu azimil qadri, malam yang sangat besar, agung, kadar dan ukurannya. Sampai digambarkan itu Lailatul Qadar. Ya, kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar datang. Apa semalam, apa kemarin malam, apa malam pertama. Ya. Karena dari malam pertama ini hujan dulu. Ya. Ya, dari malam pertama itu hujan. Sampai semalam ya, malam pertama hujan, malam kedua turun hujan, ketiga hujan, malam. Bisa jadi kita nggak tahu. Itu merupakan salah satu daripada Lailatul Qadar. Karena yang namanya Lailatul Qadar bukannya nggak ada hujan, tanda-tandanya itu paginya, gitu. Paginya terang. Kalah itu sinar matahari dengan kelompok para malaikat. Tuh makanya, jadi barusan malaikat baru balik subuh, maka matahari keluar, sinarnya nggak bisa terang banget, maka dikatakan sinarnya kagak silau. Tuh pagi-pagi enak banget tuh. Kenapa? Tertutup dengan nurnya para malaikat. Dia baru pada balik, baru pada cabut tuh subuh tadi, dia pulang. Subhanallah. Ya, jadi ya bisa jadi ya Lailatul Qadar ini mungkin ada dari dia bisa dari malam pertama atau malam kedua atau malam ketiga. Karena itu hujannya itu adalah dikenal dengan rahmat, kasih sayang Allah. Dan itu menunjukkan bisa jadi mustajabnya malam. Ingat cerita waktu perang Badar. Kan perang Badarnya terjadi hari Jumat 17 Ramadan. Malam Jumat hujan. Hujan ini kalau yang dirasakan oleh umat Islam, Nabi dan para sahabat, hujannya hujan gerimis aja udah. Tapi di situ yang menjadi penguat dan semangat para sahabat. Sehingga Nabi berdoa nggak berhenti-berhenti itu. Dari mulai malam. Sedangkan kalau bagi orang-orang kafir Quraisy itu hujan udah kayak hujan apaan? Hujannya kayak hujan gede, hujan banyak. Terus, nah, ya, itu Lailatul Qadar. Insyaallah ya, mudah-mudahan masih panjang perjalanannya, maka setiap malam kita raih. Ulama kasih bocoran nih. Kan kita lagi pada mencari, menggapai, mau cari Lailatul Qadar. Ya, kayak ujiannya lulus. Orang kalau mau ujian lulus kan kalau bisa ada HP-nya. Bocorannya. Lu kan kenal guru sana. Bawain aja duren udah. Lumayan bocor soal separuh kan gitu. Ada bocorannya. Itu sifat rahmatnya Allah. Dalam hadis Nabi, kata Nabi apa? Siapa yang sholat isya berjamaah dan juga subuh berjamaah, maka dipastikan orang itu mendapati Lailatul Qadar. Pasti itu orang dapat Lailatul Qadar kalau sholat isya berjamaah sama subuh berjamaah. Nah, karena Ramadan tambahin sama sholat tarawih. Sebab ada ulama yang mengatakan ditambah dengan sholatul qiyam,
Salatul qiyam apa ya? Salat qiyam Ramadan itu salat tarawih. Jadi gimana? Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, subuh berjamaah, maka dipastikan bihadzin wafirin katanya. Orang itu telak, tahu telak, bener dapat Lailatul Qadar. Itu bocorannya begitu doang. Nah, permasalahannya malam apa dia? Nah, maka kata ulama, hidupkanlah dari malam pertama sampai malam terakhir. Udah dikasih tahu tuh bocorannya, masih nol juga nilainya. Apa namanya? Bebel namanya itu. Ya. Udah kasih bocoran sampai malu sama guru yang lain kata begitu. Gue takut ketahuan, dia nol juga. Bener dah. Nggak usah minta bocoran. Dia udah kasih bocorannya kita. Ya, tinggal kemauan kita. Maka tadi kata Ustaz Amir, ini hujan ini memang ujian yang makin berat. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus pegang ini sebagai ilmu. Ini namanya ilmu, mau menjadi kekuatan dalam kita berjihad. Berjihad itu maknanya bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam Ramadan meskipun kayak apa itu hujannya ya, turun tuh hujan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan lebih besar lagi pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus fi Lailatul Qadri, pada Lailatul Qadar, minal lauhil mahfuz. Ini Al-Quran diturunin dari mana? Di bawah arsh itu ada namanya lauh, satu tingkat di bawahnya namanya tempat, yang di situ ada lauhul mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz yang terjaga. Di situ semuanya ada firman Allah, ada takdir dan ketentuan untuk makhluknya. Nggak ada yang bisa masuk ke situ, apalagi setan, malaikat aja nggak bisa tahu. Nggak ada yang bisa mencapai tempat lauhul mahfuz. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah pada Lailatul Qadar dari lauhul mahfuz. Turun tuh, Allah turunkan kemana? Sama'id dunya, diturunin, malaikat disuruh. Begitu udah sampai ya jurusan Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril diperintahkan turunin. Sampai mana turunnya itu? Pada malam Ramadan Lailatul Qadar, ila sama'id dunya ila baitil izzah, sampai ke langit yang paling bawah. Langit yang paling bawah. Langit tetap di atas nih langitnya, tapi langit yang paling bawah disebutnya langit dunia. Di situ tuh sampai langit dunia. Di mana tepatnya diletakkan itu Al-Quran ketika malam Ramadan Lailatul Qadar? Di Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah, disitulah tempat diletakkannya Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sekaligus. Pada malam Ramadan Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sekaligus sampai ke langit dunia. Di mana? Di Baitul Izzah. Ini ada mirip-mirip. Kita pernah dengar ada di langit itu namanya bait juga, Baitul Ma'mur. Ada dua bait dalam langit. Baitul Ma'mur adanya di langit ketujuh. Itu yang saya pernah jelasin waktu peristiwa Isra Mi'raj. Sampai ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, dilihat Nabi Ibrahim lagi bersandar di pintu Baitul Ma'mur. Bedanya apa? Kalau Baitul Ma'mur itu di situ tempat yang penuh dengan para malaikat. Maka disebutnya bait, ruangan. Ma'mur yang rame. Oh. Ruangan yang penuh, rame. Rame dengan apa? Para malaikat. Kata Nabi, 70 setiap saat, fi kulli saat, setiap saat masuk ke dalamnya
70.000 malaikat. Sholat di situ, berzikir di situ. Tuh, makanya itu bait, itu ruangan dikatakan makmur, rame dengan malaikat, rame dengan zikir mereka. Habis sholat, habis zikir, keluar lagi. Yang udah pernah masuk ke situ nggak pernah masuk lagi, masuk lain lagi. Oh, berapa dah jumlah malaikat? Hitung aja sendiri. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tiap hari, setiap saat masuk dalamnya 70.000 malaikat. Sholat, zikir, kelar, keluar. Bahasanya gantian. Gitu. Jadi kalau udah pernah masuk ke situ, malaikat nggak pernah masuk lagi. Tapi setiap jam ada yang masuk. Itu menunjukkan saking banyaknya jumlah para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Baitul Izzah adanya di langit dunia, langit yang paling bawah, gitu. Langit pertama dah kita nyebutnya. Itu disitulah Baitul Izzah, tempat diletakkannya Al-Quran yang diturunkan pada malam di bulan Ramadan. Nah, itu. Lu ada pertanyaan? Kapan itu yang katanya Jibril bolak-balik membawa wahyu kepada Rasulullah? Wahyu pertama. Nah, di sini dalam kita jelasin. Thumma najjamathu safarah ala Jibril. Fakana Jibril yunazziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Al-Quran udah ada di Baitul Izzah. Jadi karena udah di langit pertama, emang langit tempatnya alamnya malaikat, Jibril bisa bolak-balik di situ. Coba bayangin, kalau masih di Lauhul Mahfuz, nggak bisa tuh Jibril naik ke atas. Coba. Jadi paham kita di sini, kenapa Jibril bisa menyampaikan wahyu atas perintah Allah? Karena Al-Quran sudah tidak di Lauh Mahfuz lagi, udah diturunkan pada bulan Ramadan ini sampai ke Baitul Izzah. Di situ bahasanya tempat transitnya Al-Quran di situ. Al-Quran di situ tuh diturunkan sekaligus. Nah, lalu selama 23 tahun itulah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, yang dikatakan masa berangsur-angsurnya turunnya wahyu. Kejadian ini ada turun ayat tuh, Jibril ngambilnya di situ tuh. Di mana? Di langit pertama. Tepatnya di mana? Di Baitul Izzah. Ya, minimal kita pulang dari sini ada yang kita ngerti. Oh, begitu proses turunnya Al-Quran. Ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk membaca Al-Quran. Jadi itulah luar biasanya Al-Quran. Ya. Jadi begitu sampai di Baitul Izzah, langit pertama, disitulah selama 23 tahun Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabil waqa'i'. Turunnya wahyu itu selama 23 tahun berangsur-angsur tergantung kejadian. Turunnya Al-Quran ada yang pakai kejadian, ada yang nggak pakai kejadian. Maka ada ayat yang ada sebab nuzulnya, ada ayat yang nggak ada sebab nuzulnya, Pak. Jadi nggak semua ayat. Kalau ayat Al-Quran berapa semuanya? 6.000 gitu ya. Kalau udah 6.666 kan begitu Ustaz. Itu nggak semuanya 6.666 ayat ada sebab nuzulnya. Yang ada sebab-sebab nuzul, apa sih arti sebab? Sebab namanya kan itu nuzul, sebab turun. Kenapa ini ayat turun? Ada sebab-sebabnya. Tidak semua ayat yang berjumlah 6.600 itu memiliki asbabun nuzul, punya sebab turun, nggak semuanya. Kenapa? Karena ada ayat yang turun tanpa sebab. Tahu Jibril turun, datang kepada Rasulullah, sampein. Di antaranya di kota Mekah, tuh surah Al-Fatihah. Di antara surah Al-Fatihah nggak pakai apa-apa, turun. Kenapa? Mau menyampaikan akidah. Ini masih dakwah di kota Mekah, dakwah pertama kali untuk menguatkan akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah orang yang baru masuk Islam masih dikit. Nah, maka turun surah Al-Fatihah. Ya. Wa ma'nal qadr at-taqdir.
Wa makna al-qadar at-taqdir. Adapun makna al-qadar at-taqdir, ketentuan. Lailatul Qadar, malam penentuan. Kenapa memang? Karena pada malam itulah Allah menentukan takdir. Nyambung katanya aman nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kan kemarin tuh, berarti 15 hari sebelum Ramadan, kan gitu. Lailatul nisfi min Sya'ban disebutnya Lailatul Qada, malam penentuan. Tulisannya di situ. Ketika Lailatul Qadar, penentuannya pada Lailatul Qadar. Kan beda, ada qada, ada qadar. Kalau qada ditentuin tuh kapan, ditulis itu. Alhamdulillah kemarin yang kita udah baca Yasin 3 kali, ya, minta panjang umur, amin. Ini ditentuinnya nih, ACC bahasanya, ACC-nya. Jadi ditulisnya itu malam nisfu Sya'ban kemarin, tulis si fulannya baca Yasin 3 kali. Masa ketentuannya ter Allah yang tentuin kapan? Ketika Lailatul Qadar, di ACC, stempelnya itu. Ketika Lailatul Qadar, itulah makanya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan. Dari qada, ketentuan-ketentuan Allah. Yang di situ kita baca Yasin itu minta banyak umur, sehat walafiat, meninggal husnul khatimah, rezekinya banyak. Nah, ini mudah-mudahan di Lailatul Qadar ini semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lianna wa summiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar dengan bidzalik, dengan kalimat al-qadar, lianna Allah taala yuqaddir. Lailatul Qadar, malam penentuan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan pada malam itu ma yasha, apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kita banyak minta supaya apa yang menjadi keinginan kita dan permintaan kita ini dikabul dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yasha min amrihi ila mithliha minas sanatil qabilah. Sampai kapan katanya? Ini ketentuan pada Lailatul Qadar ada masanya, Pak. Enggak selamanya, sampai tahun depan. Jadi kalau kata Allah, ini si fulan masih hidup sampai tahun depan. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ntar besok nisfu Sya'ban lagi, kita nyodorin lagi tuh. Ya, nih panjangin lagi ya Allah umur. Lailatul Qadar asas lagi, panjangin lagi. Amin. Insya Allah. Nah, itu. Dan yang kedua, dikatakan Lailatul Qadar, tadi kata ulama, dia menyimpan kalimat azim, bahwa mananya malam yang agung kebesarannya. Saking agungnya, saking besarnya itu malam, yang kadarnya nggak bisa diukur lagi. Penuh dengan apa? Penuh dengan para malaikatnya Allah. Turun, Pak. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzal itu artinya apa? Turun nggak berhenti. Tanazzal turun nggak berhenti. Dari mulai kapan? Maghrib. Dari mulai maghrib tuh sampai kapan? Hatta matla'il, sampai subuh. Turun nggak berhenti para malaikat, nggak ketinggalan jenderal malaikat, Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril. Lalu pada malam Lailatul Qadar itu apa yang ditentukan Allah? Nih. Min amril maut, dari urusan kematian. Wal ajal. Ajal apa? Masa ngontrak. Matinya gimana nih orang? Gitu maksudnya. Jadi beda antara maut dengan ajal. Maut di sini ketika matinya nih. Matinya syaqiyun am sa'idun. Kan ada itu doanya gitu. Apakah matinya lagi beruntung atau rugi? Nah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beruntung, husnul khatimah. Kemudian apalagi ditentuin ajalnya, sampai kapan dia ngontrak di mana nih? Di dunia itu ajalnya. Ya. War rizqi, sama rizqinya. Ya. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Itu diantaranya yang intinya itu. Ajalnya, matinya gimana, masalah rezekinya. Nah, mudah-mudahan
sesuai dengan apa yang sudah kita baca dari surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, dan terus doa-doa kita baca dan kita panjatkan, semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terus Allah berikan kita taufik hidayah sehingga bisa mengarahkan dan membimbing kita dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman untuk Sabtu sore di Masjid An-Nur, ya. Itu Jalan Langgar, ya, Masjid An-Nur Jalan Langgar, Sabtu sore kira-kira jam 4 sampai berbuka puasa itu. Kemudian subuh Ahadnya di Masjid Nurul Madinah, diawali dengan sahur bersama, ya, insyaallah. Semuanya yang nggak punya duit, nggak punya makanan, malam Ahad besok gue pergi aja dah, dari situ aja dah, senderan di tiang dah, ya. Paling itu nggak dikasih makanan majidani, ya. Insyaallah, hanya mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وعده علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.